Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, selanjutnya untuk memupuk nilai rasa cinta kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anak, silakan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, anak-anak silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita mempelajari materi hari ini, apakah anak-anak masih ingat kemarin kita belajar apa? Ya, ya, betul sekali. Kemarin kita mempelajari rukun iman ya anak-anak ya. Rukun iman, yang mana rukun iman ada 6. Apa saja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Ya, alhamdulillah anak-anak masih ingat semua ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari KD 3.14, yaitu meneladani Nabi Yakub alaihissalam. Ya, yang mana kita nanti akan mempelajari tentang kisah Nabi Yakub dan juga bagaimana meneladani kisah Nabi Yakub atau kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam, yang mana kita nanti akan berdiskusi tentang kasih sayang kepada manusia, kasih sayang kepada hewan, dan kasih sayang kepada tumbuhan. Nah, dengan mempelajari KD ini, nanti kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Yakub. Diharapkan anak-anak dapat mengetahui tentang kisah Nabi Yakub dan bagaimana cara meneladani kisah Nabi Yakub dengan metode tanya jawab, metode diskusi, metode penugasan, ceramah, dan lain-lain. Nah, sekarang anak-anak amati video yang telah akan Ibu tayangkan ya. Silahkan diamati. Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam mempunyai 2 orang anak, yaitu Is atau
Aish dan Yakub. Ketika usia Nabi Ishak sudah lanjut, penglihatan dan pendengarannya tidak lagi baik. Ishlah yang setiap hari melayani kebutuhan Nabi Ishak. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai anak tertua. Suatu ketika, sang ibu meminta Yakub untuk menyiapkan makanan untuk Nabi Ishak. Yakub mengerjakan perintah ibunya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak mendoakan Yakub. Beliau berkata, "Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja." Ish merasa iri setelah tahu bahwa ayahnya mendoakan Yakub. Ia merasa Yakub telah lancang menggantikan tugasnya menyiapkan makanan untuk ayah. Seharusnya doa itu untuk dirinya, bukan untuk Yakub. Ish kemudian mengancam akan membunuh Yakub agar doa ayahnya itu tidak terwujud. Mengetahui bahwa hubungan kedua putranya tidak harmonis, sang ibu menyuruh Yakub untuk pergi ke Paddan Aram, ke rumah pamannya. Yakub pun menuruti perintah ibu. Ia pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Karena kebiasaan inilah, Yakub disebut Israel, yang berarti berjalan di malam hari. Yakub tiba di Paddan Aram dengan selamat. Ia kemudian mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana. Sang paman mengizinkan Yakub untuk tinggal. Ia bahkan menganggap Yakub sebagai anaknya sendiri. Laban bin Batwih atau paman Yakub adalah seorang yang dermawan. Ia selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Melihat perilaku pamannya yang begitu terpuji, Yakub lantas menirunya. Kemudian Yakub pun dikenal sebagai dermawan yang baik hati. Pada suatu ketika, Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Ia juga mendengar suara yang mengatakan bahwa kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Begitu terbangun, Yakub segera berdoa dan mengucapkan syukur. Melihat perilaku keponakannya yang begitu terpuji, Laban bin Batwih, paman Yakub, berniat menjodohkan Yakub dengan salah satu putrinya. Yakub pun memilih menikah dengan sang adik Rahil yang memiliki paras rupawan. Namun setelah waktu berjalan, Yakub juga menikahi Laila, putri tertua pamannya. Saat itu menikah dengan kakak adik belum dilarang oleh agama. Yakub juga menikah dengan Zulfa dan Balha. Dari keempat istrinya, Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Yakub yang kemudian diangkat sebagai nabi mengemban tugas untuk dakwah di Kan'an. Dari anak cucu Nabi Yakub inilah kelak akan lahir beberapa nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Dahud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Yunus alaihissalam. 11 orang keturunan Nabi Yakub ini nantinya akan diangkat menjadi Nabi Allah. Sumber dalam Al-Quran adalah surat Syod ayat 45-47. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Nah, anak-anak, tadi sudah melihat video yang Ibu tampilkan ya.
Ya, jadi apa saja yang anak-anak amati tadi? Apa yang kalian ingat dari video yang Ibu sampaikan? Ya, Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak. Kemudian ada lagi yang mencatat poin apa saja yang Ibu tampilkan tadi? Ya, Nabi Yakub sangat disayangi orang tua. Namun saudara Nabi Yakub merasa iri ya dan ingin memusuhinya. Kemudian Nabi Yakub hijrah ke tempat pamannya untuk menjaga kerukunan keluarga. Nah, anak-anak, dalam perjalanan hijrah, dalam hijrah Nabi Yakub itu menerima wahyu ya anak-anak. Wahyu tersebut berisi perintah untuk menyembah Allah. Nabi Yakub taat kepada perintah Allah dan Nabi Yakub mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Dan Nabi Yakub berdakwah dengan kasih sayang. Nah, anak-anak, dari sini kita lihat bahwa Nabi Yakub memiliki sifat yaitu kasih sayang. Nah, dari materi ini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kemudian bagaimana kita meneladani perilaku kasih sayang Nabi Yakub dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira bagaimana? Bagaimana kita meniru atau meneladani perilaku kasih sayang seperti Nabi Yakub ya. Nabi Yakub sayang terhadap keluarga, sayang kepada orang tua, saudaranya, pamannya, keponakannya. Nah, bagaimana kita meneladani dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang anak-anak Ibu bagi menjadi 3 kelompok, yang mana anak-anak mendiskusikan, mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya dari buku yang Ibu bagikan maupun dari internet. Ya anak-anak. Nah, untuk kelompok 1, silakan anak-anak diskusikan bagaimana meneladani kisah kasih sayang Nabi Yakub, yaitu sayang kepada manusia. Bagaimana kira-kira kita mewujudkan rasa kasih sayang kepada manusia? Nah, itu kelompok 1 silakan diskusikan bersama teman-temannya. Kemudian untuk kelompok 2, silakan didiskusikan bagaimana menerapkan perilaku kasih sayang terhadap hewan. Kemudian yang ketiga, kelompok 3, anak-anak diskusikan kasih sayang terhadap tumbuhan. Nah, bagaimana kita menerapkan perilaku kasih sayang terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan. Kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing anak-anak ya. Ibu beri waktu 30 menit. Silakan didiskusikan. Nanti apabila ada kesulitan, maka anak-anak boleh bertanya kepada ibu atau diskusikan, simpulkan bersama teman-temannya. Dan hasil diskusinya nanti dicatat dan dipresentasikan di dalam kelas, di depan kelas ya. Ya, silakan mengerjakan. Nah, anak-anak waktunya sudah habis, sudah 30 menit. Silakan anak-anak mempresentasikan hasil diskusi kalian, dimulai dari kelompok 1. Silakan. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, silakan dilanjutkan kelompok 2 dan kelompok 3. Iya. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan 3. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi dan presentasi yang telah anak-anak sampaikan tadi, bahwa perilaku kasih sayang kepada manusia sesuai dengan diskusi kelompok 1 tadi, bahwa perilaku kasih sayang kepada manusia itu dapat diwujudkan dengan cara menyayangi dengan sesama, menyayangi orang tua, hormat dan patuh kepada orang tua, mematuhi nasihat orang tua atau gurunya, menyayangi kakak, adik, dan teman, membantu adik belajar,
Nah, itu merupakan wujud dari perilaku kasih sayang terhadap manusia, utamanya keluarga. Kemudian ketika ada teman yang sakit, maka dijenguk, dihibur supaya tidak sedih, didoakan kesembuhannya, dan saling menyayangi terhadap teman. Itu adalah wujud dari perilaku kasih sayang terhadap teman. Kemudian ketika ada teman yang salah, itu juga diingatkan dan juga dimaafkan. Jangan sampai dimusuhi ya anak-anak ya, kalau ada yang salah diingatkan. Ketika ada yang minta maaf, dimaafkan. Ketika ada teman yang sulit, merasa kesulitan, maka kita membantunya. Nah, kemudian untuk meneladani kasih sayang pada hewan, contohnya adalah dengan menyayangi hewan, memberi makan setiap hari supaya hewan itu sehat, menyediakan kandang yang bersih, kemudian menjaga kebersihan hewan dan lingkungannya. Nah, itu merupakan wujud dari rasa kasih sayang terhadap hewan. Apa anak-anak ada yang suka dengan hewan? Iya, suka apa anak-anak? Oh, ada yang suka kucing, ada yang suka ayam, ya. Maka hewan peliharaan kita harus dijaga, harus diberi makan, diberi kandang yang bersih. Nah, anak-anak, apabila ada hewan piaraan yang sakit, hewan kita yang sakit, maka supaya diberi obat, diobati ya anak-anak ya, atau dibawa ke dokter hewan. Kemudian kita juga tidak boleh menyakiti hewan, menyakiti tubuhnya, gitu juga tidak boleh. Kita harus menyayangi semua hewan. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan diskusi kelompok 3 tadi anak-anak ya, bahwa kasih sayang terhadap tumbuhan itu diwujudkan dengan menanam pohon, menanam tumbuhan, menyirami setiap hari, diberi pupuk agar sehat, serta menjaga lingkungan agar selalu bersih, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu merupakan wujud sayang terhadap tumbuhan. Ya, anak-anak ya. Iya. Dengan memiliki rasa kasih sayang baik terhadap manusia, terhadap hewan maupun terhadap tumbuhan, maka di situ kita dapat mempererat persaudaraan. Hidup akan menjadi lebih indah, lebih damai, menjaga persatuan dan kesatuan, hidup nyaman, bersih, sehingga terhindar dari penyakit dan bencana alam. Seperti itu anak-anak ya. Mari anak-anak kita wujudkan perilaku kasih sayang terhadap semuanya, baik kepada manusia, orang tua, teman, guru, maupun sayang terhadap hewan, terhadap tumbuhan. Marilah kita saling menyayangi. Itu anak-anak ya. Nah, sekarang supaya kita lebih fresh lagi sebelum selesai belajar, marilah kita menyanyi ya anak-anak ya. Nah, ini Ibu sediakan lagu kasih sayang, judulnya dengan nada lagu Bintang Kecil. Bisa anak-anak ya, mari kita nyanyi bersama-sama.
tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sudah selesai ya menyanyinya. Sekarang anak-anak Ibu beri tugas PR di rumah, yaitu mengerjakan tugas yang Ibu bagikan ya. Nah, anak-anak tugasnya bersama teman kelompok, silakan anak-anak sebutkan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari yang telah dilakukan anak-anak semua. Nah, anak-anak sudah melakukan apa saja ya contoh kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari? Nah, baik melakukan kasih sayang terhadap sesama manusia, maupun terhadap hewan, maupun terhadap tumbuhan. Nah, silakan anak-anak bersama teman kelompok dicatat ya, sudah melakukan kasih sayang apa saja yang telah dilakukan. Itu ya anak-anak ya. Yang kedua, anak-anak Ibu beri lembar penilaian diri, silakan diisi di rumah, nanti pertemuan depan dikumpulkan ke Ibu, yang mana anak-anak mencentang dari kolom yang sudah tersedia. Misalkan nomor 1, aku menyayangi kedua orang tuaku. Nah, dicentang iya atau tidak. Kalau iya berarti dicentang iya, kalau tidak dicentang tidak. Begitu anak-anak ya. Aku menyayangi saudaraku, iya atau tidak, silakan dicentang. Aku menyayangi teman-temanku, iya atau tidak, silakan dicentang. Aku sangat menyayangi binatang piaraanku. Nah, iya atau tidak, silakan dicentang. Nanti dikumpulkan ke Ibu pada pertemuan berikutnya. Nah, itu tadi anak-anak ya, Ibu sudah menyampaikan materi, anak-anak sudah berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya. Ibu sudah memberikan kesimpulan dan tugas untuk pertemuan depan. Tugasnya dikumpulkan dan kita akan membahas hikmah dari meneladani kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam. Nah, cukup sekian belajar hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.